Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis pasar dan perilaku konsumen. Pada dasarnya, analisis pasar dilakukan untuk mengetahui potensi pasar yang dapat dimanfaatkan oleh pemasar untuk mendapatkan keuntungan. Fokus utama analisis ini adalah pasar dan peluang. Setiap pasar memiliki peluang tersendiri yang berguna jika dimanfaatkan dengan baik. Lalu ada tujuan analisis pasar. Yang pertama yaitu menemukan peluang, yang kedua mengukur potensi, yang ketiga memahami konsumen. Lalu ada faktor penentu potensi pasar, yaitu yang pertama ada jumlah konsumen yang berminat pada produk tertentu, yang kedua gaya hidup, yang ketiga kebutuhan. Daerah padat penduduk biasanya memiliki potensi yang besar untuk berbisnis. Kota-kota besar menjadi tempat yang ramai karena perputaran uang yang terus berlangsung. Pemasar bisa memanfaatkan peluang ini. Mereka harus siap menghadapi persaingan yang ketat. Lalu ada analisis pasar lebih dalam, yaitu lokasi pasar. Menentukan lokasi pasar yang strategis. Yang kedua, luas pasar. Memahami luasnya jangkauan pasar. Yang ketiga, sifat pasar, yaitu menganalisis sifat dan karakteristik pasar. Lalu ada definisi perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah proses pengambilan keputusan. Ini termasuk aktivitas evaluasi, mendapatkan, penggunaan, dan pengaturan barang. Tujuannya memuaskan kebutuhan dan keinginan. Lalu ada jenis perilaku konsumen. Yang pertama, rasional dan irasional. Rasional itu memilih barang berdasarkan kebutuhan dan mutu. Lalu irasional tertarik iklan, barang bermerek, dan gengsi. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang keputusan pembelian. Nah, keputusan pembelian itu sendiri adalah tindakan pembeli untuk mendapatkan produk berdasarkan keinginan dan kebutuhan. Waktu pembelian juga berperan penting, misalnya frekuensi pembelian dalam seminggu atau sebulan. Nah, proses pengambilan keputusan pembelian sendiri itu tidak terjadi secara instan, melainkan melalui beberapa tahapan yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Salah satu faktor utamanya yaitu faktor psikologis yang mencakup yang pertama ada motivasi dalam keputusan pembelian. Menurut fisiologis fokus pada kebutuhan dasar seperti makanan dan pakaian. Nah, yang kedua ada kebutuhan keamanan atau mencari rasa aman dalam finansial dan kesehatan. Yang ketiga ada kebutuhan sosial, interaksi sosial dan status kelompok. Yang keempat ada kebutuhan penghargaan, mencari pengakuan atau prestis dari orang lain. Yang kelima ada kebutuhan aktualisasi diri, mencari pengalaman dan membantu mencapai potensi maksimal. Nah, motivasi ini memengaruhi prioritas dan kebutuhan konsumen dalam memilih produk. Nah, yang kedua ada persepsi terhadap produk dan merek. Persepsi adalah cara konsumen menginterpretasikan informasi dari lingkungan. Persepsi positif terhadap produk dapat mendorong pembelian, sedangkan persepsi negatif dapat menghindarkan konsumen dari produk tersebut. Faktor yang mempengaruhi persepsi meliputi pengalaman iklan, ulasan, dan rekomendasi. Nah, seperti itu kesimpulannya, faktor psikologis khususnya motivasi dan persepsi melainkan peran penting dalam keputusan pembelian konsumen. Pengusaha perlu memahami faktor-faktor ini untuk meningkatkan manajemen pasar dan mencapai tujuan usaha. Terima kasih. Saya akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian. Yang pertama itu ada faktor kebudayaan. Kebudayaan adalah faktor yang mendasar dalam menentukan pola konsumsi seseorang. Budaya membentuk nilai, kebiasaan, dan gaya hidup masyarakat. Misalnya, masyarakat Indonesia yang memiliki budaya kekeluargaan lebih memilih produk yang dapat digunakan bersama. Subkultur meliputi kelompok-kelompok dengan karakteristik khusus seperti perbedaan berdasarkan agama atau daerah. Contohnya, konsumen muslim lebih memilih produk dengan label halal. Selanjutnya ada kelas sosial, berpengaruh terhadap preferensi konsumsi. Orang dengan status ekonomi tinggi cenderung membeli produk premium, sedangkan kelas menengah ke bawah lebih mempertimbangkan harga dan manfaat. Faktor yang kedua ada faktor sosial.
Lingkungan sekitar juga mempengaruhi keputusan pembelian seseorang. Kelompok referensi seperti teman, komunitas seringkali menjadi sumber inspirasi dalam memilih produk. Misalnya, seseorang lebih cenderung membeli smartphone tertentu karena banyak teman yang menggunakannya. Keluarga berperan besar dalam keputusan pembelian, terutama dalam rumah tangga. Seorang ibu bisa menjadi penentu dalam memilih produk kebutuhan sehari-hari. Peran dan status sosial juga menentukan pilihan produk. Misalnya, seseorang eksekutif memilih pakaian formal dan kendaraan mewah untuk mencerminkan statusnya. Yang ketiga, ada faktor pribadi. Setiap individu memiliki karakteristik unik seperti mempengaruhi keputusan konsumsi. Usia dan tahap hidup memutuskan preferensi produk. Misalnya, anak muda lebih menyukai tren teknologi terbaru. Ketiga, ada faktor pribadi. Setiap individu memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi keputusan konsumsi. Usia dan tahap hidup menentukan preferensi produk. Misalnya, anak muda lebih menyukai tren teknologi terbaru dibandingkan orang tua lebih konservatif dalam pembelian. Pekerjaan berpengaruh terhadap jenis barang yang dibutuhkan. Seseorang desainer grafis mungkin lebih memprioritaskan laptop dengan spesifikasi tinggi dibandingkan produk lain. Situasi ekonomi menentukan daya beli seseorang, di mana konsumen dengan penghasilan tinggi lebih leluasa dalam membeli produk premium. Gaya hidup mencerminkan pola konsumsi seseorang, seperti orang yang aktif berolahraga lebih memilih produk kesehatan dan kebugaran. Selanjutnya ada kepribadian dan konsep diri juga berperan. Misalnya, seseorang dengan kepribadian ekstrovert lebih tertarik pada produk yang mencerminkan gaya hidup sosial dan aktif. Yang keempat, ada faktor psikologis. Faktor psikologis berkaitan dengan bagaimana seseorang memproses informasi dan membentuk keputusan pembelian. Motivasi mendorong seseorang untuk membeli sesuatu yang bisa dijelaskan dalam hierarki kebutuhan Maslow, mulai dari kebutuhan dasar hingga aktualisasi diri. Persepsi menentukan bagaimana seseorang menilai suatu produk dipengaruhi oleh pengalaman, testimoni, dan iklan. Yang selanjutnya ada pembelajaran dan pengalaman. Sebelumnya, membentuk kebiasaan konsumsi. Jika seseorang merasa puas dengan sesuatu merek, mereka cenderung membelinya lagi. Yang selanjutnya ada keyakinan dan sikap terhadap suatu produk atau merek dapat terbentuk dari informasi yang diterima dan mempengaruhi keputusan pembelian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori perilaku konsumen dan konsep pemasaran. Bidang perilaku konsumen berakar kepada konsep marketing, yaitu filosofi marketing yang berorientasi pada konsumen atau consumer oriented, yang berdasarkan pada premis bahwa marketer harus dapat membuat apa yang bisa mempengaruhi kebutuhan konsumen. Mempelajari perilaku konsumen, kemungkinan para pemasar untuk memahami dan memprediksi perilaku konsumen di pasar yang meliputi apa dan untuk alasan apa konsumen membeli barang, kapan dilakukannya, bagaimana caranya, di mana membelinya, dan berapa kali frekuensi pembeliannya sehingga produk yang dihasilkan akan dibeli konsumen. Perilaku konsumen dapat membantu pemasar dalam yang pertama, mengelompokkan pasar ke dalam kelompok-kelompok konsumen yang berbeda berdasarkan persamaan kebutuhan. Yang kedua, memahami konsumen dan berusaha mempelajari bagaimana mereka berperilaku, bertindak, dan berpikir. Yang ketiga, memahami keberagaman dan kesamaan konsumen atau perilaku konsumen agar mereka mampu dalam memasarkan produknya dengan baik. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.